Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hati yang selamat ini dia akan selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dari ketetapan selain Rasulnya. Maknanya adalah bahwasanya orang yang memiliki qalbun salim tadi itu, hati yang selamat, hati yang sehat itu, penghambaannya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi cintanya karena Allah, ya, dia merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dan berharap, ya, khauf dan roja juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang ini yang memiliki hati yang salim tadi itu, dia itu betul-betul pasrah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, amal perbuatannya juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia mencintai, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia membenci sesuatu, bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memberi, memberinya karena Allah. Kalau dia tidak mau memberi, ya, menolak, dia juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang salim, hati yang sehat. Jadi semuanya karena Allah, mencintai karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi, ya, atau menolak juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati yang salim, hati yang selamat, ya, seperti itu. Intinya hati yang selamat ini adalah orang yang apa? Dia ini senantiasa amal-amalnya itu ia tujukan semata-mata karena Allah, ya. Dia berbuat karena Allah, ya. Dia tidak berbuat juga karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang kedua yaitu qalbun mayyit, ya. Qalbun mayyit ini adalah hati yang mati, ya. Hati yang mati ini adalah hati yang di dalamnya tidak ada kehidupan, ya. Dia tidak mengetahui Robnya, dia tidak tahu Tuhannya, sehingga tidak menyembahnya sesuai dengan perintah, ya. Tidak mencintai apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Bahkan ia berjalan bersama syahwat dan kesenangan-kesenangannya, walaupun mengandung amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia merasa senang dengan syahwatnya, dia tidak peduli apakah Robnya itu ridho atau murka, ya. Jadi bisa dibayangkan hati yang mati ini tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Tuhannya, ya, dan dia tidak menyembah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Kesenangan-kesenangannya, syahwatnya, ya. Ya, walaupun itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli, ya. Selama dia merasa senang, ya, syahwatnya terpenuhi, dia tidak peduli apakah Allah itu murka atau ridho kepadanya. Nah, orang yang seperti ini apabila dia cinta, cintanya itu karena hawa nafsunya, ya. Kalau mencintai, dia mencintai karena hawa nafsunya. Apabila marah, marahnya juga karena nafsunya. Apabila tidak memberi, itu juga karena nafsunya. Kalau dia memberi juga karena nafsunya. Jadi semua itu dilandasi karena syahwatnya tadi itu. Pokoknya syahwatnya, hawa nafsu senang, maka dia lakukan semuanya itu. Tidak peduli Allah murka atau tidak ridho kepadanya. Nah, ini hati yang mati. Ini adalah hatinya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga kemarin adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang hidup akan tetapi terjangkit penyakit, ya. Jadi kadang-kadang hatinya condong pada kebaikan, tapi kadang-kadang dia ini berat pada kemaksiatan. Kadang condong kepada maksiat, kadang condong pada kebaikan, kadang condong kepada maksiat, ya. Semua itu terjadi ketika ia mampu mengalahkan salah satu dari keduanya, ya. Kalau dia bisa mengalahkan, ya, kecenderungannya kepada kemaksiatan, ya, dia cenderung kepada maksiat, tapi dia mampu mengalahkan, mampu mengendalikan tadi keinginannya tadi itu, maka dia ini condong pada kebaikan tadi itu, ya. Tapi kadang-kadang dia kalah, ya, dia kalah, ya. Dia tahu ini keburukan, tapi condong dia ini kepada keburukan tadi itu, ya, dikalahkan oleh nafsunya atau syahwatnya, ya, seperti itu. Di dalam hati tersebut
ada cinta kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepadanya, ikhlas untuknya, tawakal kepadanya. Dan itulah yang menyebabkan hidupnya hati tadi itu, ya. Ada keimanan, ada iman, ada tawakal, ada cinta, ada ikhlas karena Allah. Tapi di dalamnya juga ada cinta dan pengutamaan terhadap syahwat, ya. Dan dia memiliki hasrat yang kuat untuk meraihnya tadi itu. Jadi ini selalu bertarung nih hati yang sakit. Kadang-kadang condong pada kebaikan, kadang-kadang condong kepada keburukan, ya, seperti itu. Jadi dia ini diuji dengan dua penyeru. Penyeru yang pertama adalah yang mengajaknya kepada Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Yang kedua adalah penyeru yang mengajaknya kepada kehidupan dunia, ya. Nah, dalam hal ini dia hanya memenuhi ajakan tetangga yang paling dekat di antara keduanya tadi itu. Mana yang paling dominan tadi itu, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang pertama itu hidup dan tenang, ya. Hati yang salim tadi itu. Hati yang kedua, hati yang mati tadi itu, dia kering, ya, dan mati, ya. Hatinya mati, ya. Begitu. Dan hati yang ketiga ini sakit, ya, sakit. Ada kalanya dia lebih dekat pada keselamatan, tapi ada kalanya pula dia lebih dekat kepada kehancuran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita ini untuk selalu mengetahui tentang apa? Kondisi hati kita, ya. Supaya apa? Kalau bisa kita mendeteksi hati kita ini sedang bagaimana, ya, kok cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada syahwat dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui dan kita bisa segera apa? Mengobatinya, ya. Tapi kalau kita tidak mengerti kondisi hati kita, ya, kadang orang tua dia itu tidak mengerti kalau dirinya ini ada penyakit, ya. Dia senang dipuji, senang ria, misalkan sombong, ya. Kemudian dia memiliki sakit-sakit apa namanya, ya, kayak iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi dia tidak merasa itu suatu penyakit. Nah, ini bahaya, ya. Tapi kalau orang itu tahu, oh, saya kok seperti ini, saya kok senang kalau dipuji, saya kok sombong, saya kok mudah marah dan sebagainya, maka dia dengan mengetahui, ya, kondisi hatinya tadi itu, dia bisa mengobati, ya, mengobati sakit hatinya tadi, ya, tentu dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan, ya, tadi hati yang bisa condong kepada perbuatan dosa dan maksiat. Baik, itulah pembagian hati manusia menurut para ulama, ya. Tapi juga ada, ya, para sahabat itu membagi hati itu menjadi 4 macam, ya. Jadi hati manusia itu terbagi menjadi 4, ya. Sini disebutkan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, hati itu ada 4. Kata sahabat Huzaifah. Yang pertama, hati yang bersih, yang di dalamnya ada lampu yang bersinar terang. Itulah hati orang mukmin, ya. Yang kedua, hati yang tertutup. Itulah hatinya orang kafir. Hati yang tertutup, ya. Tidak ada cahaya, ya, gelap di situ. Itu hatinya orang kafir. Yang ketiga adalah hati yang terbalik. Hati yang terbalik ini adalah hatinya orang munafik, ya. Hatinya orang munafik. Dia mengetahui, ya, lalu mengingkari, ya. Dia melihat, kemudian dia apa? Buta, ya, seperti itu. Yang keempat adalah hati yang mengandung 2 sisi, ya, yaitu sisi iman dan sisi kemunafikan, ya. Itulah hati orang yang bisa mengalahkan salah satu di antara keduanya, ya. Kadang ada apa? Hati itu dia ada sisi imannya, ya. Kemudian kadang-kadang muncul sisi-sisi kemunafikan, ya, seperti itu. Nah, itulah 4 pembagian hati menurut sahabat Huzaifah bin Yaman. Hati yang bersih itu bagaimana? Hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas dari peribadatan kepada selain Allah. Hati yang bersih, maksudnya bersih, selamat dari syirik. Dia setiap kali berbuat, beramal, itu mesti lillah, karena Allah. Dia tidak ada apa namanya istilahnya itu tujuan-tujuan yang lain di dalam dia beramal. Tidak ingin dilihat manusia, tidak ingin didengar amalnya oleh orang, tidak ingin terkenal, ya.
Pokoknya dia beramal semata-mata karena Allah. Nah, ini hati yang bersih tadi itu. Hatinya terbebas dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berdoa, ya berdoa kepada Allah. Kalau dia bersandar, berharap, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang bersih, hatinya orang mukmin. Di dalamnya terdapat lampu yang bersinar terang, yaitu lampu iman. Ya, imannya ini yang menjadikan dia apa? Menjadi sebab dia ini melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kebersihan hati mengisyaratkan bahwa ia selamat dari kesamaran perkara-perkara yang batil dan syahwat yang sesat, ya. Lampu menyebabkan hatinya memperoleh sinar yang terang dengan cahaya ilmu dan iman. Nah, ini yang pertama, orang yang hatinya bersih, dan ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati kita ini tidak akan bersih, ya, tidak akan selamat dari penyakit-penyakit hati seperti kemunafikan, ya, seperti penyakit-penyakit seperti hasad, iri, dengki, sombong, kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Yang kedua adalah hati yang tertutup, ya. Hati yang tertutup itu adalah hati yang masuk dalam tutup dan tabirnya, ya. Karena itu dia tidak bisa ditembus, ya, oleh cahaya ilmu dan iman. Ini sebagaimana firman Allah tatkala menceritakan tentang kaum Yahudi, ya. Kaum Yahudi mengatakan waqalu qulubuna ghulf, ya. Dan mereka berkata hati kami telah tertutup, ya. Hati kami tertutup, ya. Wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami tertutup, ya. Ini berarti hatinya orang-orang yang kafir, sama dengan hati yang mati tadi itu, ya. Tidak ada cahaya, ya. Tidak ada cahaya ilmu dan iman, ya, seperti itu. Kalau sudah mati seperti itu, dinasehati atau tidak dinasehati percuma, ya. Mereka ini tidak bisa menerima kebenaran tadi itu. Yang ketiga adalah hati yang terbalik, ya. Hati yang terbalik ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa, ya, ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri, ya. Surat An-Nisa 88. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah membalikkan mereka pada kekafiran disebabkan karena usaha mereka sendiri, ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membalikkan dan mengembalikan mereka dalam kebatilan karena usaha dan amal perbuatan mereka sendiri, ya. Nah, inilah hati yang paling buruk, ya. Hati yang paling buruk itu adalah hatinya orang munafik, hatinya yang terbalik, ya. Dia melihat kebenaran sebagaimana kebatilan, ya, atau dia melihat sesuatu yang batil itu sebagai kebenaran. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Nah, ini musibah yang paling besar, ya, hati yang paling buruk, ya, hatinya orang munafik. Kemudian yang keempat, yaitu hati yang mengandung dua materi, ya, dua sisi tadi itu. Hati yang sakit, yang tidak dihuni oleh iman dan diterangi cahaya, ya. Ia tidak fokus pada kebenaran yang dituntunkan Allah melalui Rasulnya, ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat materi iman, ya, dan juga lawan daripada iman. Ada kalanya dia dekat kepada keimanan, tetapi ada kalanya dia lebih dekat kepada kekufuran, ya. Ketetapan bahwa hati ini adalah hati yang bersih atau tertutup itu bergantung pada materi yang menang, ya. Jadi dia condong kepada apa, ya. Kalau condong kepada kebaikan, ya, berarti dia ini masuk dalam hati yang bersih tadi itu, ya. Kalau dia ini condong kepada, ya, kekufuran atau kemaksiatan, ya, dan kemungkaran, maka dia condong kepada hati yang mati tadi itu, ya. Oleh karena itu
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi penting bagi kita untuk mengetahui apa? Kondisi hati kita, ya. Apakah hati kita ini condong kepada kebaikan, ya, kepada keimanan, ketaatan, atau sebaliknya, ya. Kita ini condongnya pada keburukan, ya, pada syahwat, pada keinginan nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu dengan kita memperhatikan kondisi hati tadi, kita akan bisa memperbaiki, ya. Seandainya kita mengetahui hati kita ini dalam keadaan yang sakit tadi itu. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berdoa. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ini di atas agamamu. Maksudnya tetap di dalam ketaatan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisahnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok sering berdoa dengan doa seperti ini, ya. Minta terus apa? Diteguhkan hatinya dalam ketaatan, ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh, ya, supaya kita itu bisa istiqomah, ya, istiqomah dalam keimanan, keislaman, istiqomah dalam ketaatan, ya, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjauhi keburukan-keburukan, itu kan istiqomah. Sedangkan hati manusia itu berbolak-balik, ya. Kadang semangat, kadang lemah, kadang condong kepada kebaikan, kadang condong kepada keburukan. Hati itu berbolak-balik. Oleh karena itu, ya, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Jadi hati manusia ini dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan heran kalau tadi ada orang yang semangat sekali berdakwah, mengajak manusia kepada keislaman, kepada kebaikan-kebaikan, ke jalan Allah, kemudian murtad, keluar, ya, dari agama Islam. Kemudian malah menjadi penyeru agama yang lainnya, ya. Seperti itu. Atau kadang ada orang yang tadinya memusuhi Islam, menentang Islam, benci kepada Islam, tiba-tiba dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk Islam, menjadi penyeru Islam, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, ya. Jadi hati manusia itu berbolak-balik, dan yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini sudah beriman, ya, insyaallah kita sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita minta pada Allah agar hati kita ini tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita lengkapnya, ya, hadis ini seperti ini. Ada seorang sahabat, ya, yaitu Sarh, ya, bin Hausab berkata bahwa dia berkata kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, ya, ya Ummul Mukminin, maka na aktsaru du'ai Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kana indaki. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di sisimu? Nah, Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aksari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa engkau selalu berdoa, sering berdoa dengan doa itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab,